Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nuriskiara Firtiana dari kelas 11 TKC 1 nomor absen 24. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Pada video sebelumnya, saya sudah sedikit membahas tentang IP address. Jadi, apa sih IP address? IP address merupakan seperangkat aturan komunikasi yang menyediakan pertukaran data melalui internet, yang pada intinya, internet adalah kumpulan miliaran perangkat yang berbagi data satu sama lain melalui teknologi jaringan. IP menggunakan sistem penomoran untuk memberikan nomor identifikasi atau alamat unik pada setiap perangkat yang terhubung. Jadi, IP memiliki dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6. Jadi IPv4 menggunakan format alamat 32 bit dan dapat menampung lebih dari 4 miliar ruang alamat. Seiring berkembangnya sistem internet dan IoT, IPv4 makin menunjukkan kekurangannya dalam hal jangkauan. Sedangkan IPv6 secara bertahap mulai menggantikan IPv4. Namun dalam hal ini IPv4 masih layak dan masih sering digunakan pada zaman sekarang. Kali ini kita hanya akan membahas yang IPv4. Kemudian saya akan membahas tentang prefix. Apa sih prefix? Prefix merupakan jumlah atau total IP yang dapat kita gunakan. Cara mencari prefix dengan menggunakan subnetting dengan rumus total IP sama dengan 32 dikurangi jumlah prefix. 32 yaitu jumlah bit dalam IPv4 yang kemudian dikurangi prefix. Prefix adalah slice atau biasanya dapat mengelompokkan IP tersebut pada kelas, misalkan kelas A, kelas B, dan kelas C. Misalkan terdapat prefix slice 24, maka 32 dikurangi 24, yang kemudian sama dengan 8. Dari situ kita bisa mencari lagi 2 pangkat 8. 2 ini sudah paten dari sananya, dan 8 merupakan hasil dari 32 bit dikurangi prefix yang itu 24. Kemudian subnetting. Subnetting adalah teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting itu mirip-mirip dengan prefix. Jadi pada Cisco penyebutannya itu merupakan subnet mask, pada Winbox itu prefix, dan pada Windows itu sama seperti Cisco, yaitu subnetting. Subnet mask. Rumus subnetting yaitu 255 dikurangi hasil pengurangan dari prefix tadi. Yang kemudian hasil ini akan digunakan untuk mengisi pada oktet keempat. Di sini kita bisa melihat bahwa ada subnet mask 255.255.255.0. Maka bisa dikatakan subnet mask tersebut di sini ada subnet mask yaitu 255.255.255.0. Maka bisa dikatakan bahwa ini merupakan kelas C karena di sini IP networknya berada hanya di oktet keempat. Jadi 255.255.255 ini merupakan IP broadcast, sedangkan yang 0 ini atau pada oktet keempat merupakan IP network. Jadi IP rank itu 1 sampai 254 atau satu angka setelah IP network dan satu angka sebelum IP broadcast. Misalkan IP networknya 0, maka satu angka setelah 0 yaitu 1. Misalkan 5, maka setelah 5 itu 6.
Begitupun pada yang satu angka sebelum IP broadcast. Misalkan IP broadcastnya 255, maka satu angka sebelum 255 adalah 254. Selanjutnya adalah IP public dan IP privat. IP public adalah IP yang dapat diakses orang dari mana saja. Sebagai contoh, saat kita mencari atau menggunakan google.com dan mendapatkan IP berupa 8.8.8.8, lalu kemudian kita akses dimanapun seperti di rumah, sekolah, kantor, atau dimanapun, maka kita dapat menjangkau koneksinya. Jadi kayak misalkan teman-teman mau mengakses Google, detik.com, atau lain sebagainya, di mana saja, kapanpun, dan dimanapun, itu kita bisa mengakses karena website-website tersebut memiliki IP yang bersifat IP public. Sedangkan IP privat merupakan IP yang tidak dapat diakses di mana saja dan hanya bisa di tempat tertentu atau device tertentu karena akses tersebut telah dibatasi. Contohnya, kita memiliki IP 192.168.10.1, maka IP ini hanya dapat diakses oleh satu device dan tidak dapat diakses oleh device lain. Kemudian konsep switch dan router. Switch merupakan perangkat yang menghubungkan device-device dalam satu blok dengan subnet. IP broadcast pada PC-PC yang saling terhubung dengan switch harus sama agar antar PC dapat saling terhubung. Jadi misalkan ada beberapa PC tersebut tidak dapat dihubungkan sekaligus. Jadi teman-teman membutuhkan yang namanya switch. Ada 4 IP, lalu teman-teman menghubungkannya dengan menggunakan satu switch. Maka komputer tersebut harus memiliki IP broadcast yang sama, namun IP network yang berbeda. Seperti contoh, komputer 1 memiliki IP berupa 192.168.10.1, maka komputer kedua harus memiliki IP berupa 192.168.10.2. Kemudian diikuti oleh komputer-komputer seterusnya. Kemudian router. Router menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, ini beda dari switch, namun masih satu fungsi yang sama. Seperti misalkan dalam blok kanan terdapat 4 komputer dan 1 switch. Namun blok kanan ini ingin menghubungkan dengan blok kiri yang juga terdiri atas 4 komputer dan 1 switch. Maka untuk menghubungkan kedua blok tersebut membutuhkan yang namanya router. Misalkan pada blok kanan memiliki IP berupa 192.168.10. sekian, ingin dihubungkan dengan blok kiri yang memiliki IP berbeda, maka harus membutuhkan yang namanya router agar saling terhubung. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan melakukan praktek switch dalam Cisco Packet Tracer. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah membuka Cisco Packet Tracer. Lalu pastikan agar tidak terhubung pada internet. Lalu pada menu pojok kiri bawah kita pilih yang network device, lalu kita pilih switch, lalu kita pilih yang PT switch, kita klik, lalu kita tambahkan pada sampingnya kita pilih yang PC, kita tambahkan 2 PC. Ya, kita ganti dulu PC 0 menjadi PC 1 agar memudahkan kita dalam praktek. Lalu PC 1 jadi PC 2. Kita rapikan sedikit, lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel automatically. Kita klik pada PC 1, lalu klik pada switch, kemudian PC 2 klik pada switch. Kemudian pada menu ini kita klik PC 1, kita pilih yang desktop, lalu IP configuration, kita masukkan IP-nya. IP-nya itu 10.10.10.11. Lalu pada subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Kita klik silang, lalu ke PC 2, lakukan hal yang sama di desktop.
IP configuration, kita masukkan IP-nya 10.10.10.12. Lalu subnet masknya sama 255.255.255.224. Kita silang, lalu kita lakukan pengecekan dengan cara kita klik PC1, lalu kita klik command prompt, kemudian kita ping 10.10.10.12. Kita klik enter, lalu jika TTL seperti ini maka tandanya berhasil terhubung. Kita juga bisa menggunakan surat dari PC1 ke PC2. Jika successful maka tandanya ini berhasil. Lalu kemudian untuk praktek kedua, kita pilih lagi switch seperti tadi, lakukan hal yang sama, tambahkan switch, lalu tambahkan PC, yaitu kita akan menggunakan 3 PC. Lalu kemudian seperti tadi kita ganti nama PC-nya menjadi PC3, PC3 jadi PC4, lalu PC4 menjadi PC5. Kemudian pada PC3 kita isikan IP-nya. Kita gunakan IP yang beda dengan yang blok sebelumnya, yang sudah kita buat sebelumnya, karena kita nantinya akan menggunakan router. Kita isikan yaitu 11.11.11. Misalnya 21. Untuk subnet mask 255.255.255.254. Kita klik silang lalu lakukan kenapa tidak bisa? Karena tidak bisa, kita akan coba untuk ganti subnet masknya jadi titik 0 semua teman-teman. Sudah. Kita akan coba titik 0. 11.11.11.21, lalu kita isikan 255.255.255.0. Apakah bisa? Ya bisa. Oh, maaf, belum kita hubungkan. Jadi kita hubungkan dulu dengan kabel automatically dari PC ke switch seperti biasa. Seperti ini teman-teman. Lalu pada PC4 juga sama. 11.11.11.22. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kita klik silang, lalu pada PC5 juga sama. 11.11.11.23. 255.255.0. Jika sudah, kita ping dengan menggunakan ya command prompt bisa, surat juga bisa. Di sini saya akan menggunakan surat saja agar mempersingkat waktu. Ini dari PC3 ke PC4 successful, dari PC4 ke PC5 successful, dari PC3 ke PC5 juga successful. Nah teman-teman, kita akan menguji coba dari yang blok 1 ke blok 2, dari misalkan PC1 ke PC3. Maka hasilnya akan valid. Kenapa? Karena IP-nya berbeda. Jadi agar bisa successful, maka jalan keluarnya atau solusinya kita harus menggunakan yang namanya router. Nah, router ini saya akan menggunakan router yang 2811. Kita pilih, lalu kita hubungkan dengan kabel automatically. Kita hubungkan dari switch ke router, dari router ke switch. Nah, di sini kan ada tulisan FA00, FA01 dan sebagainya. Jika pada Cisco packet tracer teman-teman tidak ada, maka solusinya adalah dengan cara klik option pada pojok kiri atas, kita pilih preference, lalu kemudian pada always show port labels in logical workspace, kita pastikan agar checklist. Jika tidak, maka
tidak akan ada tulisannya seperti ini ya teman-teman. Kita klik checklist, lalu kita klik silang. Nah, jika sudah, akan seperti ini. Akan ada tulisannya FI gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, FI ini apa sih? FI ini interface. Nah, ini kayak ini interface 00, interface 21, interface 01, interface 31, dapat juga disebut sebagai fast Ethernet. Selanjutnya kita pilih klik router. Pada menu ini kita klik config, lalu fast Ethernet 00. Nah, di sini pada kabelnya masih terlihat merah, agar hijau kita klik on. Nah, lakukan juga untuk fast Ethernet 01. Lalu kita klik on. Lalu di sini kita isikan IPv4 pada fast Ethernet atau FA0. Kita isikan yang seperti IP network yang blok pertama, yaitu 10.10.10.10 misalkan teman-teman. Lalu untuk subnet masknya kita samakan 255.255.255.0. Lalu pada fast Ethernet 1 yaitu 11.11.11.20. Untuk subnet masknya sama 255.255.255.0. Nah, jika sudah, tidak bisa. Sebentar teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Maaf tadi ada mungkin salah ketik jadi tidak bisa alias gagal. Lalu kita klik silang, kemudian pada blok 1 kita klik PC1, IP configuration, masukkan default gateway. Nah, default gateway ini atau gateway yang tadi kita masukkan pada IP yang ada di router atau FA00. Kita masukkan 10.10.10.10. Kita klik silang. Lalu pada PC2 juga sama, yaitu 10.10.10.10. Kita silang. Nah, pada blok 2 ini berbeda teman-teman, karena ini masuknya itu FA01. Jadi IP-nya 11. Maksudnya gateway-nya 11.11.11.20. Masukkan pada semua PC, pada PC4, PC5 juga teman-teman. 11.11.11.20. Nah, jika sudah, kita cek dengan menggunakan surat dari PC, misalkan dari yang satu blok dulu teman-teman, dari PC3 ke PC4. Nah, successful. Dari PC4 ke PC5, successful juga. Dari PC3 ke PC5, successful. Nah, kita akan mencoba dari yang blok kiri atau blok 1 ke blok 2. Apakah bisa dari PC1 ke PC3? In progress. Nah, jika file seperti ini berarti itu kemungkinan besar masih ada bug atau delay. Kita harus tunggu. Nah, jika seperti ini sudah successful, berarti itu tandanya tadi ada delay ya teman-teman, atau bug. Kenapa seperti ini? Karena mungkin masih sananya masih nge-delay. Jadi teman-teman harus sabar menunggu. Nah, ini pilot. Jadi masih belum. Ini juga pilot dari semi. Sebentar, kayak sepertinya ada yang salah teman-teman. Oh, ini. Nah,
Teman-teman juga harus teliti, jangan seperti saya, ini default gateway seharusnya 10.10.10.10 saya mengisi 10.10.10.1, jadi kurang 0, jadinya tadi yang PC2 ke yang lain di blok 2 bisa, tapi dari PC1 tidak bisa. Karena apa? Karena default gateway-nya salah. Nah, jika sudah benar seperti itu, kita cek, kita kirimkan surat dari PC1 ke PC3, hasilnya akan successful. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak pengucapan yang kurang tepat atau salah. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.